Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah biologi molekuler, serta teman-teman kelas 6.01 yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan biologi molekuler dalam biosistematika. Studi kasus kami ini menggunakan jurnal yang berjudul Use of Fungal Biosystematic and Molecular Genetics in Detection and Identification of Wood Decay Fungi for Improved Forest Management, atau penggunaan biosistematika jamur dan genetik molekuler dalam deteksi dan identifikasi jamur pelapuk pada kayu untuk meningkatkan pengelolaan hutan. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum itu perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Siti Lautul Khotijah dengan MPM 007, yang kedua ada Vicky Wafarah Amali dengan MPM 016, yang ketiga ada Yuda Fahruroji dengan MPM 057, yang keempat ada Fiona Andira Puspitasari dengan MPM 069. Pada studi kasus kali ini, kita akan mengulas tentang bibliografi artikel yang kami gunakan, tentang identifikasi permasalahan, urgensi penelitian, metode, identifikasi teknik biomolekuler, ringkasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada bibliografi artikel. Dalam studi kasus ini, kami menggunakan artikel yang ditulis oleh Glaser dan Lipner pada tahun 2011 dengan judul Use of Fungal Biosystematic and Molecular Genetics in Detection and Identification of Wood Decay Fungi for Improved Forest Management. Artikel ini dipublikasi pada jurnal Forest Pathology. Yang selanjutnya adalah identifikasi permasalahan yang dikembangkan. Pada jurnal tersebut, permasalahan yang dibahas yaitu mengenai kemajuan terbaru dalam biosistematika jamur dan menunjukkan bagaimana pengembangan alat molekuler dan pemahaman yang lebih baik tentang filogeni jamur dapat membantu ahli patologi hutan untuk membuat penilaian dan rekomendasi yang lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan hutan secara keseluruhan. Materi yang berikutnya yaitu mengenai urgensi utama yang mendasari penelitian. Di dalam artikel ini, peneliti berkeinginan untuk membiasakan ahli patologi hutan dengan kemajuan terbaru dalam biosistematika jamur dan menunjukkan bagaimana pengembangan alat molekuler dan pemahaman yang lebih baik tentang filogeni jamur dapat membantu ahli patologi hutan membuat penilaian dan rekomendasi yang lebih baik untuk peningkatan kesehatan hutan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pada artikel ini, penulis menggunakan metode literatur review dari berbagai artikel. Pada penelitian ini, penulis menggunakan kurang lebih 80 artikel dari berbagai sumber. Kutipan yang diambil penulis dari artikel lain kemudian disusun kembali hingga menghasilkan beberapa paragraf dengan 4 bab, yaitu yang pertama mengenai pentingnya mengidentifikasi jamur pembusuk kayu, yang kedua klasifikasi jamur pembusuk kayu, yang ketiga teknik ekstraksi dan pengurutan DNA, dan yang keempat yaitu aplikasi teknologi sequencing DNA jamur pembusuk kayu. Yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi teknik biologi molekuler yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang dijelaskan oleh peneliti untuk identifikasi biosistematika jamur adalah ekstraksi dan pengurutan DNA, di mana dalam implementasinya DNA diekstraksi dari jaringan jamur, baik itu dari kultur atau langsung dari tubuh jamur, yang mana dalam pelaksanaannya dapat digunakan kit
namun hanya sedikit DNA yang diekstraksi. Namun dengan cara yang baru dengan PCR dapat membantu sejumlah besar DNA dari primer spesifik genom. Untuk mengidentifikasi jamur dilakukan penyaringan awal untuk mendapatkan DNA yang mengkode pembentukan ribosom yaitu rDNA. Kemudian digunakan ITS1 dan ITS2 pada jamur untuk mengidentifikasi biosistematika jamur khususnya untuk membedakan spesies, subspesies, dan populasi. Hal ini dikarenakan ITS1 dan ITS2 memisahkan gen yang mengkode subunit struktural ribosom. Selanjutnya digunakan program komputer untuk membandingkan urutan gen dan dapat digunakan GenBank sebagai database publik gen yang telah disimpan oleh peneliti untuk mengidentifikasi jamur dengan membandingkan gen yang didapatkan. Selanjutnya, itu terdapat proses ekstraksi DNA jamur yang apabila dilakukan pengekstraksian DNA jamur dari kayu yang telah membusuk, itu dilakukan penguatan segmen DNA yang akan diurutkan dan dilakukan juga pemisahan terlebih dahulu. Karena hal ini tuh dapat berpotensi gen yang kita inginkan itu tercampur dengan gen jamur lain. Penguatan dilakukan dengan cloning yang melibatkan pengintegrasian DNA individu ke dalam vektor dan kemudian dipisahkan ke dalam bakteri E. coli. Nah, koloni bakteri yang dihasilkan dari masing-masing akan berisi satu segmen DNA jamur yang diamplifikasi oleh pertumbuhan bakteri di dalam koloni. Nah, DNA jamur kemudian itu dapat dipulihkan dan diurutkan. Selanjutnya, gen DNA jamur yang telah dipulihkan dan juga diurutkan itu dibandingkan dengan yang ada di dalam GenBank atau dari sumber lain yang telah diketahui dengan pasti sumbernya itu valid. Nah, jamur yang berbeda dalam kayu itu dapat diidentifikasi. Nah, proses ini itu digunakan untuk mengidentifikasi banyak jenis jamur dalam sampel lingkungan yang sangat kompleks. Namun demikian, pengurutan DNA ini tidak selalu berhasil. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena pigmen jamur dan ekstraktif kayu itu dapat mengganggu proses amplifikasi dan juga pengurutan. Nah, yang kedua, beberapa organisme itu mungkin memiliki sekuen atau intron yang diduplikasi. Yang ketiga, segmen DNA yang disisipkan yang tidak diekspresikan sebagai protein di wilayah di mana primer seharusnya mengikat, sehingga ini dapat mencegah amplifikasi. Yang terakhir, hal ini dikarenakan pada beberapa kelompok jamur, wilayah ITS itu mungkin tidak menunjukkan cukup variasi antar spesies atau populasi yang telah diteliti atau yang sedang diteliti, sehingga beberapa hal tersebut itu dapat menjadikan pengurutan DNA ini tidak selalu berhasil. Selanjutnya, apabila terdapat masalah-masalah tersebut, peneliti di dalam artikel tersebut itu dapat menghadirkan solusi apabila hal tersebut itu terjadi, yaitu urutan gen lain yang hadir itu dapat disaring untuk menemukan satu atau lebih dari satu gen yang memiliki variasi yang cukup untuk memisahkan taksa pada tingkat yang diinginkan. Nah, setelah pengurutan genom total selesai, informasi tersebut dapat digunakan untuk menemukan wilayah genomik dengan spesies atau variabilitas spesifik populasi. Primer dapat dibuat dari daerah yang sangat bervariasi. Ini digunakan untuk dalam ekstraksi dan juga identifikasi jamur. Nah, sequencing genom total juga digunakan untuk mempelajari genetika dan ekspresi gen dari proses infeksi, ekspresi penyakit, dan juga mekanisme pembusukan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke ringkasan hasil artikel jurnal. Nah, ringkasan artikelnya sebagai berikut. Kemajuan di dalam biosistematika jamur dan genetika molekuler telah memperjelas hubungan antara jamur pembusuk kayu sehingga dapat diadakan pengembangan berupa deteksi dan identifikasi jamur tersebut. Nah, kemampuan untuk mengisolasi DNA jamur yang langsung dari kayu akan sangat memudahkan pengambilan sampel jamur yang tak terhitung jumlahnya.
Kemudian metode penelitian yang digunakan itu merupakan metode literatur review dari beberapa artikel. Nah, pada penelitian ini penulis menggunakan kurang lebih 80 artikel dari berbagai sumber. Kutipan yang diambil dari penulis ini berasal dari artikel lain kemudian disusun kembali sehingga menghasilkan beberapa paragraf. Kemudian teknik biologi molekuler yang digunakan oleh penulis ini berupa ekstraksi dan pengurutan DNA, di mana dalam implementasinya DNA diekstraksi dari jaringan jamur, baik itu dari kultur atau langsung dari tubuh jamur, yang mana dalam pelaksanaannya dapat digunakan kit. Nah, pada proses ekstraksi DNA jamur, apabila dilakukan pengekstraksian DNA jamur dari kayu yang membusuk, maka selanjutnya akan dilakukan penguatan segmen DNA yang akan diurutkan dan dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Karena hal ini akan berpotensi tercampur dengan jamur yang lain. Kemudian yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Nah, di era biosistematika jamur yang berkembang sangat pesat ini, maka ahli patologi hutan kesulitan untuk memperoleh informasi dari literatur mikologi. Namun pada saat ini telah ada kemajuan teknologi di bidang genetika, khususnya dalam biologi molekuler, serta teknologi canggih dari proses komputasi yang dapat memungkinkan analisis statistik kompleks dari basis data yang sangat besar, sehingga dapat memberikan peran yang sangat besar bagi ahli mikologi untuk mempelajari berbagai macam jamur. Nah, teknik biologi molekuler ini yang digunakan berupa ekstraksi dan pengurutan DNA, yang mana dalam implementasinya DNA akan diekstraksi dari jaringan jamur, baik itu dari kultur atau langsung dari tubuh jamur, yang mana pelaksanaannya dapat digunakan kit, dan hal ini akan sangat membantu para ahli patologi hutan untuk mengidentifikasi jamur yang saat ini berkembang sangat pesat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf. Terima kasih.